Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Damayanti, NIM 2001332, kelas Matematika 4D, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas data. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas. Uji normalitas itu adalah uji untuk mengetahui apakah sampel yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Nantinya hal ini akan berpengaruh kepada perhitungan statistik. Apabila kita mempunyai data yang normal, maka metode yang digunakan adalah metode parametrik. Sementara apabila datanya tidak normal, maka metode yang digunakan ialah non-parametrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov mengambil konsep dasar membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku, yang mana menggunakan rumus D sama dengan Fnx dikurangi F0x maksimal. D sama dengan jarak maksimum antara Fnx dan F0x. Fnx merupakan distribusi frekuensi kumulatif sampel, dan F0x sama dengan distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Signifikansi untuk uji Kolmogorov-Smirnov ialah jika nilai Fnx dikurangi F0x terbesar atau nilai D kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima, H1 ditolak. Data berdistribusi normal. Nah, jika nilai Fnx dikurangi F0x terbesar atau nilai D lebih dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak, H1 diterima. Data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk merupakan metode uji normalitas efektif yang digunakan untuk sampel berjumlah sedikit. Biasanya kurang dari 50 sampel. Uji Shapiro-Wilk menggunakan rumus W sama dengan 1 per SS dikali B kuadrat. SS-nya dijabarkan dengan sigma dari 1 sampai N, XI min X bar kuadrat. Nah, B-nya dijabarkan dengan sigma dari 1 sampai K, di mana alpha I dikali X N min 1 tambah I dikurangi XI kuadrat. X barnya itu mean sampel, X itu statistic order, sampel dari sampel terkecil sampai sampel-sampel terbesar. Sedangkan alfa itu koefisien uji Shapiro-Wilk. Hipotesis uji pada uji Shapiro-Wilk itu, jika nilai W hitung lebih dari W alpha N, maka H0 diterima, H1 ditolak. Maka populasi berdistribusi normal. Dan jika nilai W kalkulasi atau W hitung kurang dari W tabel Shapiro-Wilk, maka H0 ditolak, H1 diterima. Populasi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, ada alur pengerjaan manual. Nah, untuk yang Kolmogorov-Smirnov, alurnya itu yang pertama, membuat hipotesis. Biasanya itu H0-nya data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, kita menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai terkecil ke terbesar dan menentukan frekuensi dari tiap data. Selanjutnya, menentukan nilai frekuensi kumulatif dan nilai Fnx, menghitung nilai normal setiap data Z. Yang keempat, menentukan nilai F0x menggunakan tabel Z, menentukan nilai D, selanjutnya membandingkan nilai D dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk Shapiro-Wilk itu sama halnya membuat hipotesis terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai terkecil ke terbesar. Selanjutnya, menghitung nilai sum of square atau SS, menghitung nilai B, selanjutnya menghitung uji Shapiro-Wilk, dan terakhir membandingkan nilai W dengan tabel Shapiro-Wilk. Oke, kita langsung ke Excel saja. Nah, ini data yang kita punya. Setelah itu datanya kita urutkan, dapatlah nilai ini. Kita hitung frekuensinya, lalu kita menentukan frekuensi kumulatif, dicari Fnx menggunakan rumus Fnx-nya, lalu ada nilai Z, F0x. Nah, nilai D itu dihitung dari Fnx dikurangi F0x maksimal. Jadi, nilai ini semua kita cari yang paling terbesar, 0,1007.
Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Untuk N 41 dan alfanya 0,05 menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov itu 0,210. Itu artinya D kurang dari K. Apabila D kurang dari K, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji Shapiro-Wilk. Nah, ini untuk data yang kita punya. Selanjutnya kita urutkan dan kita cari XI min X bar. Selanjutnya XI min X bar-nya kita kuadratkan. Nah, hasil dari XI min X bar kuadrat itu menghasilkan nilai SS. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai B, kita membutuhkan XI, terus juga alpha I yang didapat dari tabel Shapiro-Wilk. Ini. Dari sini karena N-nya 41, jadi A-nya sampai 21. Nah, terus kita menghitung XN plus 1 min I, kita menghitung XI, lalu XN plus 1 min I dikurangi XI, dan selanjutnya alpha I dikali XN plus 1 min I dikurangi X min I, dikurangi XI. Maka kita dari jumlah seluruhnya menghasilkan nilai B. Untuk menghasilkan nilai W, maka B kuadrat per SS menghasilkan nilai 0,981. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan tabel Shapiro-Wilk. Untuk N 41 dan alpha 0,05, maka nilai W 0,05 N-nya itu adalah 0,941. Hal itu menunjukkan bahwa W hitung lebih besar daripada W tabel. Maka dapat dikatakan data yang kita miliki berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dari SPSS. Perhitungan SPSS, yang pertama klik Analyze. Lalu kita klik Descriptive Statistik. Explore. Nah, kita masukkan nilai akhir ke dependent list, lalu kita plot, dan jangan lupa normality plot with test-nya dicentang. Continue, dan oke. Kita akan melihat nilai output-nya. Oke. Untuk nilai output-nya seperti ini. Oke. Untuk analisisnya, kita bisa melihat dari deskriptif. Kalau menentukan nilai uji normalitas deskriptif, kita bisa melihat dari koefisien varians, rasio skewness, dan rasio kurtosis. Untuk koefisien varians itu rumusnya ialah varians. Untuk koefisien varians, rumusnya ialah standar deviasi dibagi mean dikali 100%. Pada nilai ini, berarti standar deviasinya 5,5 dibagi mean-nya itu 76,90 menghasilkan nilai 7,5. Apabila nilai koefisien variansnya kurang dari 30%, maka data dapat dikatakan normal. Begitu pula untuk rasio skewness dan rasio kurtosis. Apabila rentangnya dari min 2 sampai 2, maka data dikatakan normal. Pada kali ini, rasio skewness-nya itu min 0,49 dibagi 0,369 menghasilkan 0,62. Dan rasio kurtosisnya menghasilkan nilai 0,46. Hal itu menunjukkan bahwa nilai tersebut masih dalam rentang min 2 sampai 2. Maka data tersebut dikatakan normal berdasarkan analisis deskriptif. Selanjutnya kita dapat melihat normal QQ plot dari nilai akhir. Apabila datanya tersebar di sepanjang garis, maka data tersebut dapat dikatakan normal. Dapat kita lihat data yang kita miliki itu tersebar di sepanjang garis. Selanjutnya ada dari detrended normal QQ plot. Nah, apabila datanya tersebar tidak jauh dari 0,0, maka data dapat dikatakan normal. Nah, dapat kita lihat datanya nggak jauh-jauh dari 0,0. Nah, selanjutnya pun kita bisa melihat dari box plot. Perhitungan dari box plot ini apabila nilai mediannya berada di tengah dan rasio
nilai whisker atas bawah sama, dan juga tidak ada nilai yang outlier. Dapat kita lihat median di sini itu cenderung ke tengah dan tidak terlalu atas. Terus juga perbandingan nilai whiskernya hampir sama, dan juga tidak ada nilai yang outlier. Maka dari analisis dari box plot ini dapat dikatakan data berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melihat dari test of normality. Nah, dari test of normality ini kita bisa melihat nilai statistik, DF, dan signifikansi. Nilai statistik ini menunjukkan nilai perhitungan Kolmogorov-Smirnov-nya, dan juga DF ini menunjukkan nilai N-nya, jumlah data, dan signifikansi ini nilai kenormalan data. Nah, dari statistik ini kita mendapatkan nilai 0,101. Nah, hal ini tidak jauh dari Kolmogorov-Smirnov yang telah kita hitung secara manual, meskipun ada perbedaan sedikit. Begitu pula pada yang Shapiro-Wilk, ini menghasilkan nilai 0,986, tidak jauh dari perhitungan manual, 0,98. Untuk melihat kenormalan data dari test of normality, kita dapat melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dapat dikatakan normal. Kita bisa lihat nilai signifikansinya 0,2, itu artinya lebih dari 0,05. Begitu pula nilai signifikansi pada Shapiro-Wilk itu 0,976, berarti lebih dari 0,05. Dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Maka dari itu, dari sini dapat kita simpulkan, baik dilakukan perhitungan dengan SPSS ataupun perhitungan manual, sebaran data nilai akhir pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas Shapiro-Wilk memiliki sebaran data yang berdistribusi normal. Namun ada saran, untuk data yang berukuran kecil atau kurang dari 50, sebaiknya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Dan sementara untuk data yang lebih dari 50 atau bernilai besar, dianjurkan untuk menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Sekian presentasi dari saya mengenai uji normalitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.